akan melakukan pembelajaran kelas rangkap. Kenapa hari ini kok pembelajaran kelas rangkap? Mau tahu? Enggak. Karena buku di kelas 3 sedang berada di luar kota. Jadi nanti Pak Guru akan mengajar 2 kelas sekaligus. Di mana hari ini kan kelasnya Pak Guru ada di kelas 4. Jadi nanti Pak Guru akan mengajar di kelas 4 dan kelas 3. Untuk kelas 4 hari ini apa ngajar semua? Kelas 3? Ini kamu semua ya. Lalu untuk materi pada hari ini di kelas 3 kita akan mempelajari tentang materi bangun dasar. Di sini sebelumnya ada yang tahu apa itu bangun dasar? Tahu? Tahu apa bangun dasar? Contohnya, ya contohnya bangun dasar. Nah, begini terus. Dan untuk di kelas 4 materi pada hari ini yaitu tentang kita tentang kebutuhan manusia. Sebelumnya ada apa itu kebutuhan? Kebutuhan apa? Wah, masker. Kan, terus gaul tahu. Manusia apa aja? Selain makan, tempat tinggal. Terus jadi untuk kelas 4 hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan manusia. Baik, yang telah hadir dalam kelas ini. Jadi silakan dari kelas 4 masuk ke ruangannya, kelas 3 masuk ke ruangan kelas 3. Nah, sudah terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Mas Robi, berdua terlebih dahulu kita silakan Mas Robi. Hari ini kan masih semua kan tadi sudah Pak Guru absen di depan kelas kan. Nah, jadi untuk memulai pembelajaran pagi hari ini Pak Guru tanya lebih dahulu. Untuk kelas 3 hari ini apakah sehat semua? Sehat. Sudah makan? Sudah. Sudah ya sarapan? Sudah semua sarapan ya? Baik, untuk hari ini kelas 3 akan belajar materi pembelajaran matematika tentang bangun datar. Nah, sebelumnya di sini ada yang pernah dengar apa itu bangun datar? Apa ngerti? Ayo Mas Robi, bangun datar. Nah, contohnya segitiga, terus lagi. Yang perempuan apa? Segitiga. Terus ada lagi apa? Segi panjang, pinter. Jadi pada tahu semua kan contoh-contohnya bangun datar. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Dan di dalam bangun datar itu ada namanya ciri dan sifat bangun datar. Contoh dari ciri dan sifat bangun datar itu setiap bangun datarnya itu memiliki perbedaan masing-masing. Jadi setiap bangun
data yang pertama itu segi 4. Segi 4 itu memiliki ciri-ciri dan sifat. Ini ada yang tahu ciri-ciri dan sifat bangun segi 4. Bangun datar. Ada yang tahu? Nah, nah jadi setelah ini Pak Guru bilang apakah sudah maksimal tahan ya? Maka setelah ini Pak Guru kasih ini sekolah dibacakan. Kelas 3 apakah sudah paham semua? Baik. Karena sudah paham semua, Pak Guru ingin kalian mengerjakan lembar jawaban. Dan ini berisi tentang materi bangun datar. Nah, sambil dikerjakan, Pak Guru akan masuk ke kelas 4 terlebih dahulu. Nah, dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Baik. Sehat? Sehat. Hari ini sudah sarapan semua kelas 4? Sudah. Berarti masak semua ibunya ya di rumah ya? Ya. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, ketua kelas Ibu Bit berdoa. Siap di tempat. Pada mulai. Rabbi firli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammad. Tadi di depan kelas sudah Pak Guru absen, masuk semua kan kelas 4? Baiklah. Jadi untuk pada hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan manusia. Di sini ada yang tahu kebutuhan manusia itu dibagi menjadi berapa? 3. Apa saja? Ada yang tahu nggak? Kebutuhan primer itu seperti apa contohnya? Pakaian, terus selalu contoh untuk kebutuhan yang kedua ya, sekunder. Contoh kebutuhan sekunder untuk manusia, kendaraan, terus 2, handphone atau handphone. Terus apa lagi? Sepatu masuk primer atau sekunder? Lalu yang ketiga ya, contohnya seperti apa? Perhiasan. Terus apa lagi? Tas. Pintar ya. Jadi sudah banyak yang mengerti kan tentang kebutuhan manusia itu apa saja. Nah, untuk pembelajaran tentang kebutuhan manusia, Pak Guru ingin kalian melihat di depan itu kan ada TV di layar monitor. Itu nanti Pak Guru akan menampilkan video tentang cerita pendek tentang kebutuhan manusia di kehidupannya sehari-hari. Jadi setelah ini kalian simak videonya baik-baik, diingat-ingat mana poin-poinnya yang bisa diambil. Baik, sudah siap semua? Siap. Nah, Pak Guru mulai ya. Ayo perhatikan, fokus ke depan layar monitor. Nah, ininya masih mulai. Ya. Keinginan dan kebutuhan, yuk kunjungi. Nah, baik. Bagaimana videonya? Seru? Di dalam video itu menampilkan cerita tentang apa tadi? Wah, di dalam videonya kan ada seorang siswa itu yang kelaparan. Kelaparan jadi
membutuhkan apa? Asupan apa? Makanan. Makanan itu masuk kebutuhannya apa namanya? Yang primer. Jadi untuk kebutuhan primer itu salah satunya adalah makanan dan minuman. Kenapa sih kok disebut primer? Ada yang tahu? Ada yang ngerti? Tidak. Karena kenapa kok disebut primer? Primer itu karena kebutuhan pokok, di mana manusia itu sangat-sangat memerlukan. Karena apabila kebutuhan primer itu tidak dipenuhi, maka manusia itu akan mengakibatkan dampak yang negatif, seperti contohnya sakit, lapar, lemas, malas, dan lain-lain. Karena salah satu kebutuhan primer manusia itu adalah makanan dan minuman. Jadi apabila tidak ada makanan, maka manusia akan lemas, tidak punya tenaga. Lalu yang selanjutnya itu kebutuhan sekunder. Contoh kebutuhan sekunder seperti apa tadi yang di video? Handphone. Terus apa lagi? Hah? Ada televisi. Nah, contohnya kalau sekarang yang semisal relevan dengan zaman sekarang itu kebutuhan sekunder itu seperti handphone. Handphone kalau untuk anak yang seusia kelas 4 ini masih kurang perlu. Jadi untuk keperluan sekunder itu masih belum menurut Pak Guru, karena masih belum terlalu memerlukan handphone. Kebutuhan sekunder untuk handphone itu lebih bermanfaat untuk orang yang sudah dewasa, seperti kalau sudah menginjak ke SMA, sudah kuliah, mahasiswa, dan orang yang sudah bekerja itu lebih membutuhkan handphone. Kalau untuk anak-anak masih usia sekolah dasar, menurut Pak Guru. Baik, sekarang dikerjakan di kuisis seperti kemarin. Itu Pak Guru share linknya seperti di layar. Sekarang bisa dikerjakan. Dikerjakan. Sambil menunggu dikerjakan, Pak Guru akan ke kelas 3 terlebih dahulu untuk mengecek keadaan kelas 3. Pak Guru tinggal terlebih dahulu ya. Sudah selesai? Ya, sudah selesai. Boleh dikumpulkan ke depan. Ayo, maju. Coba. Nah. Sekarang Pak Guru lihat satu persatu. Ternyata semuanya sudah bisa menentukan ciri dan sifat bangun datar. Jadi untuk pembelajaran hari ini, apakah masih ada yang belum paham? Ada yang mau tanya terkait materi bangun datar? Ya, baik. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, kita belajar tentang materi bangun datar, di mana setiap bangun datar itu memiliki ciri dan sifat yang berbeda. Contoh bangun datar itu seperti segi 4, persegi panjang, segi 3, ada juga lingkaran. Ya, baik, untuk menutup pertemuan pada pembelajaran hari ini, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, silakan meninggalkan ruangan.
Untuk hasil dari pengerjaan puisi Pak Guru cek ternyata sudah banyak yang mengerti tentang kebutuhan manusia. Jadi Pak Guru simpulkan hari ini pembelajarannya 99% sudah paham. Jadi Pak Guru simpulkan ya, untuk pembelajaran hari ini diharapkan semua anak-anak ini bisa mengerti dan membedakan mana saja kebutuhan manusia yang primer, sekunder, tersier. Jadi nanti di kehidupan akan sangat bermanfaat. Nanti bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu benar-benar sangat diperlukan, kalau hanya keinginan tidak terlalu dibutuhkan untuk manusianya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Baik. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh istirahat.